Waalaikumsalam. Bagaimana sekolah anak di sana, nak? Lancar ibu, tapi tidak terlalu bagus nilaiku. Masa peringkat 3 kak saja? Nah, bagus Mi, di peringkat 3. Syukur alhamdulillah. Tapi tidak malu cikimu, kan tidak sepintar kita anak kak. Kenapa harus malu? Nah, bagus Mi, di peringkat 3. Tidak harus selalu peringkat 1 supaya pintar orang. Ibu, bilang bagi saja kalau kecewa ki. Tidak masalah jika itu. Daripada itu terus masalah nilaimu pikir. Bagaimana kalau dengar saja cerita? Cerita apa bu? Ceritanya Raden dan Ayu. Suatu hari di sebuah pedesaan yang asri dan sejuk, hiduplah seorang anak perempuan cantik bernama Ayu. Dia adalah gadis yang rajin, baik hati, sopan dan ramah. Karena itulah orang-orang menyebutnya sebagai kembang desa. Lalu, hari itu, seorang laki-laki dari keluarga terpandang pindah ke desa tersebut. Namanya adalah Andi Raden. Keturunan bangsawannya sangat tampan, lagikan berwibawa. Ia sedang berkeliling desa bersama sahabat baiknya Bima, menikmati pemandangan di sekitar. Cantiknya pemandangan di sini, sampai tidak bisa berkata-kata. Memang karena masih asri tempatnya, kujamin betah aja kita tinggal di sini. Pasti itu, apalagi ramah sekali penduduknya. Takjub kalian. Ayo lanjut lagi jalan. Di sana ada sawahnya Pak Sarip. Di situ kerja kembali desanya kampung. Kembang desa, tapi itu kenapa bisa dibilang kembang desa? Itu namanya nanti tahu sih kenapa dibilang kembang desa kalau melihat nih. Assalamualaikum. Baru sampai istirahat Pak. Ya tadi kerjanya istirahat. Siapa ini? Oh temanku baru pilih di kampung. Saya Andi Raden, panggil mas saja Raden. Baru kak kemarin pindah sama orang tuaku karena di sini tinggal kakakku. Andi Rahayu kakaknya itu yang kecil-kecil. Kebetulan aku datang membantu soal ya toh. Oh begini Pele, biar Ayu yang antar Raden jalan-jalan, saya bantu Pak Sarip sama Mina di sawah. Nah kamu tadi janji mau bawa ke jalan-jalan. Biar Mi Ayu yang antar, kasihan lama-lama di sawah, capek. Akhirnya Raden melanjutkan perjalanannya ditemani oleh Ayu. Mereka berjalan beriringan, dan tampaknya Raden telah terpesona oleh kecantikan Ayu sejak pandangan pertama. Kenapa anak gadis seperti kita bisa bekerja di sawah? Kan udah begini bisa ada. Karena itu bisa aku kerja untuk cari uang. Kalau tidak, bagaimana caranya bisa kak makan? Kemana memang orang tua tak sampai kita cari uang sendiri. Cerai orang tuaku, ada nih keluarganya masing-masing di kampung lain. Sedangkan saya tinggal sama nenekku saja. Itu pun meninggalnya juga nenekku, jadi terpaksa kak kerja cari uang. Kalau boleh tahu kenapa bisa cari orang tua tak? Karena belum siap saja secara mental dan keuangan untuk berumah tangga. Jadi pas saya lahir, stres ke mamaku sama bapakku, tidak tahu bagaimana caranya nafkahi kak. Akhirnya dibuang maka saja, terus bercerai. Maaf karena banyak tanya. Tidak apa-apa Jik, bukan rahasia itu di kampung. Setelah hari itu,
Raden banyak merenung di sekitar sawah sambil melihat Ayu bekerja dari kejauhan. Bayangan Ayu terus terlintas di benaknya, membuat senyumannya mereka. Mungkin inilah yang selalu disebut orang-orang sebagai cinta pandangan pertama. Kenapa senyum-senyum begitu? Kerasukan kah? Astagfirullah. Dari tadi ku perhatikan, melihat terus temanku. Kenapa ya? Jujur kak, cantik sekali kulihat. Jelas cantik, kemban desa. Mau ku panggil ke sini? Jangan kak. Allah. Ayo, sini Ki sebentar. Ayu dan Raden banyak berbicara hari itu, dan akhirnya hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Setiap hari, mereka akan bertemu di tempat yang sama untuk berbicara. Hingga beberapa bulan berlalu begitu saja. Kemana lagi mau pergi? Dari kemarin-kemarin tidak pergi terus. Ada janji sama teman mak, cepat ganti pulang. Sama siapa? Ayo. Iya. Tidak usah keluar. Kalau itu cewek mau lihat, tidak mau tahu bagaimana orang tuanya itu. Apa Mina bilang orang-orang keluarga terhormat macam kau bergaul sama anak yang dibuang oleh orang tuanya. Tapi bukan salahnya Ayu mak, tapi salahnya orang tuanya yang menikah tidak bisa bertanggung jawab. Oh, melawan sekarang anakku di. Masuk sekarang. Baca lagi buku-bukumu sampai selesai. Atau tidak ada makanan malam ini. Barusan sudah baca semua mak. Satu kali bantahan, ku tambah hukumanmu. Akhirnya Raden menurut dan masuk ke rumah untuk membaca buku-buku yang telah dibeli oleh ibunya. Dan di sisi lain, Ayu kebingungan karena Raden tak kunjung datang hari itu. Mana itu Raden? Ini bentar lambat. Ayo, siap tunggu. Itu Raden dari tadi tidak datang-datang. Jelas tidak datang, kan dihukum sama mamanya. Hah, kenapa bisa? Tidak tahu kak juga, coba tanya sama kakaknya. Kenapa ini? Itu Kak, gimana bilang dihukum katanya Raden, iya Kak? Oh ya memang. Ya karena selalu keluar ketemu sama kita jadi begitu nih. Tidak masalah jika kalau tidak ketemu, cuma yang dihukum bagaimana itu Raden Kak? Disuruh saja baca buku-bukunya. Dari dulu begitu memang. Dipaksa terus belajar sama ibuku karena takut kalau bodoh anaknya nanti dibicara lagi sama tetangga. Jadi itu Mi diberikan banyak buku, terus dipaksa baca semua. Kalau tidak dipukul tuh lagi Raden. Jadi tidak pernah main-main pas Mi kecil itu Raden Kak? Iya, itu Mi Bima saja temannya karena dilarang keluar rumah. Kalau keluar rumah lagi, pasti ada hukumannya. Lama-lama stres pula itu anak karena dipaksa terus belajar sama ibuku. Ayu dan Rahayu terus berbicara, mengungkapkan seluruh masa lalu Raden yang terus ditekan untuk menjadi pintar oleh ibu mereka. Bahkan, di saat anak-anak lain menikmati waktu untuk bermain, Raden harus menutup diri dan terus membaca buku-buku yang tiada habisnya. Karena tidak ada cara untuk bertemu, mereka kemudian diam-diam bertukar surat. Hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Hal ini kemudian diketahui oleh Lara, tetangga Raden yang berasal dari salah satu keluarga terhormat. Lara mengambil surat yang dikirimkan Ayu sebelum sampai ke tangan Raden. Kemudian datang menemui sang kembang desa itu. Ayo, tidak malu Kika, tidak sadar diri.
Apa maksud tak? Perasaan saya tidak pernah ganggu Ki Lara. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Jelas tentang Raden. Kenapa bisa ada di kita? Begini Ayu, kenapa tidak bisa kita sadar diri saja? Raden itu dari keluarga kaya, terhormat, terpandang, sedangkan kita... Apa hubungannya? Pikir bisa aja, dikira bagus kalau anak dari keluarga begitu pesaing sama anak buangan kayak kita. Tolong sadar diri kita sedikit, terlalu tinggi hayalan tak. Ku peringatkan Kidi, Jauhi Raden sekarang, karena tidak ada yang kesempatan tak. setelah kejadian itu, Raden tak kunjung mendapatkan balasan apapun dari Ayu. Dia hanya menetap dalam rumah, membaca buku, dan diawasi langsung oleh ibunya. Hingga suatu hari, beredar kabar perjodohan antara dua orang dari keluarga terhormat, yakni Andi Raden dengan Andi Lar. Ayo, katanya mau menikah Andi Raden. Kabar dari mana Ibu? Baru sangka ketemu sama kakaknya Rahayu, nak suruh Kak cari Ki untuk sampaikan informasi sekalian ditunggu di situ. Dipaksa menikah adekku, bukan keinginannya. Kenapa bisa? Kenapa tiba-tiba sekali? Gara-gara dapat surat-surat dari ibuku. Marah sekali pas tahu kalau berhubungan adikku sama kita, karena menganggap aib. Nah pas juga itu, ada orang tuanya Andi Lara di rumah, jadi mengusulkan perjodohan. Tidak bisa nikah dibatalkan? Mungkin tidak bisa, tapi masih ngetunggu ke adikku, masih ngetunggu surat-surat. Kalau bisa minta tolong Kak Pale, Kak, sampaikan suratku. Rahayu pulang dengan membawa surat titipan tersebut. Dia tidak yakin apa isinya. Namun, dia hanya menjalankan tugas dan meletakkan surat itu di atas kasur Raden. Temui saya di tempat biasa untuk terakhir kalinya. Sudah saatnya memang ucapkan selamat tinggal. Seperti yang tertulis dalam surat, Raden bertemu dengan Ayu di tempat biasa. Mereka membicarakan banyak hal saat itu, terutama tentang hubungan mereka ke depannya. Tentu saja Ayu begitu terpukul mendengar kabar perjodohan tersebut. Namun, dia sadar bahwa dia tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Raden, ayo! Bisa-bisanya selingkuh di sini. Astagfirullah Raden, keruskan setan kamu nak. Pulang sekarang. Betul-betul tidak habis pikir maka. Mana pikiranmu Raden? Apa Mina bilang orang-orang melihat selingkuh padahal dekat nih hari pernikahanmu? Tidak malu kok Kak? Keluarga ini. Bukan begitu, Mak. Bicarakan saja sama Ayu. Tidak ada keperluan selain itu. Cukup. Mama tidak mau dengar apa lagi yang bilang. Mulai sekarang tinggal saja di rumah sampai hari pernikahan. Maaf nak, tidak akan terulang lagi nih. Memang Raden buta gara-gara cinta. Sekarang tidak ada megang hubunganmu dengan Raden nak. Iya Bu. Setelah kejadian tersebut, Ayu mendapat kecaman dari seluruh warga. Dia dinilai tidak bermoral, disebut sebagai perempuan murahan yang hanya ingin dilihat oleh lelaki. Semua orang membencinya, hingga akhirnya dia jatuh ke dalam keadaan depresi.
Rayu, ayo pulang sekarang. Jangan mendekat-dekat sama orang yang merusak hubungannya dekmu. Tapi bukan salahnya Ayu itu, Bu. Oh, melawan sekarang Rahayu, Di. Ayo pulang sekarang. Belum puas kau pengaruh Raden, sekarang Rahayu lagi kau pengaruhi. Bukan, Bu, saya tidak. Anak macam kau tidak pantas dekat-dekat dengan keluargaku. Andaikan dari awal sudah lahir kau, mungkin sisa keluargamu. Datang anak pembuat siang. Ini surat terakhir dari Ayu, mungkin harus membaca. Saya Ayu, anak yang dibuang. Capek muka rasanya, tidak bisa lagi menanggung beban pikiran untuk cari uang sekaligus menghadapi gosip. Terlalu berat tekanan batin yang saya rasa karena omongan warga. Saya tidak pernah minta untuk dilahirkan, tapi kalau perpisahannya orang tuaku karena itu, lebih baik saya tidak pernah terlahir ke dunia. Saya sayang ibu sama bapak, semoga bisa terus sejahtera ke depannya. Dan untuk Raden, bukan Jisalata ini, jadi jangan terlalu dipikirkan. Semoga bisa Ki bahagia dengan pilihannya orang tua tak. Pergi dulu sama Kak Nah. Assalamualaikum. Raden, Kenapa Bu? iya Raden, tak pernah menjawab, khawatir Kak sedih. Ini coba Bu, saya buka pintunya. Dan hari itu juga, Raden pergi dengan meninggalkan secari kertas di sebelah surat milik Ayu. Mak, Raden sayang sekali sama kita, tapi Raden sudah tidak kuat menanggung ekspektasi yang terlalu tinggi. Raden capek belajar, capek membaca, capek disuruh menurut terus sama keinginan tak. Rasanya Raden kayak dikurung dalam sangkar, tidak bisa keluar, tidak bisa bebas. Semoga Mama tidak menanggung malu lagi karena anak tidak berguna. Ku sayang sekali Ki. Raden,
Pada akhirnya, penyesalan ini tidak berarti lagi. Saya kehilangan semuanya karena ego saya sendiri. Maafkan saya. Jadi bagaimana ceritanya setelah mati yang Raden, Bu? Menyesal mamanya dia Raden. Dia berusaha berubah supaya Rahayu tidak bernasib sama kayak adiknya. Terus ikan di Rahayu bahagia nih karena berubah namanya. Iya, bahagia sekali yang di Rahayu sekarang. Bahkan ada di keluarganya sendiri. Kenapa bisa ditahu? Ketahu saja. Salah. Aku hanya melihat hiburan. Maka terus kalau Ini tuh guys, calon-calon artis FTP. Main rasa sultannya. Jawab besar bunda jawab. Jawab seru langsung tanya. Mati ayo guys, mati. Ayo. Rora. Masakan. Persiapan guys, tunggu tayang di Indosiar ya. Tayang di Indosiar jam berapa nih? Semarang jam 25. Jam 25.